baptisan api ini harus dipahami dengan benar. Ini kalau api dilemparkan itu bicara soal ini ya, setuju tadi? Bumi akan mengalami kesulitan, hukuman kekal, betul? Sedangkan baptisan api maksudnya adalah diuji lewat kesulitan, diuji lewat masalah. Karena api itu menyucikan, api itu menguji. Jadi baptisan api yang dimaksudkan oleh Alkitab bagi Tuhan Yesus adalah dia harus diuji. Kalau Ayub diuji sampai dagingnya, betul? Kalau Tuhan Yesus sampai nyawanya, dan Tuhan telah membuktikan dia menang. Nah, baptisan yang sama kita alami, diuji. Anda tidak bisa dapat mahkota tanpa ujian. Anda nggak mungkin dapat ijazah tanpa ujian. Nggak mungkin. Saudara kalau mendapatkan mahkota, mau dimuliakan bersama Tuhan Yesus, saudara harus diuji. Oke, untuk itu kita buka dulu Markus 10, 38, 39. Markus 10, ayat 38 dan 39. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima." Saudara, apakah semua orang Kristen juga mengalami baptisan ini? Idealnya ya. Mestinya ya. Tetapi ini tergantung dari kesediaan orang. Kesediaan individu. Tidak semua akan mengalami baptisan ini. Karena yang mengalami baptisan ini adalah orang-orang yang teruji lewat sebuah perjalanan panjang hidup kekristenan. Ya. Jadi begini, saudara. Ini sebenarnya paralel. Dari lahir sampai umur 30 tahun, Tuhan Yesus itu didewasakan oleh Bapa di surga. Ia makin hari makin besar, hikmatnya, fisiknya, kebijaksanaannya. Ketika umur 30 tahun dia dibaptis, dia sudah dapat bintang, saudaraku. Dia dapat bintang. Dapat bintang. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tentu saudara, tentu itu tidak dicapai dalam sekejap. Itu lewat proses. Kalau Yohanes mengatakan, Yohanes 1:14, dan kami telah melihat kemuliaan anak Allah yang diberikan Bapa kepadanya. Teks aslinya tidak ada kata diberikan, tidak ada. Teks aslinya tidak ada kata diberikan, saudaraku. Sebab kalau ada kata diberikan, kesannya bahwa Allah diskriminatif. Dia memberikan kekuatan ekstra kepada pribadi atau sosok Tuhan Yesus ini, sedangkan untuk kita tidak. Padahal kita harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bergumul mengupayakan kemuliaan itu. Dia menjadi satu pribadi yang bisa dinilai, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Pikiran sehat, pikiran waras. Tidak mungkin Allah Bapa memberikan pujian itu kalau prestasi itu diberikan secara gratis oleh Allah Bapa. Nangkap saya ngomong apa itu? Nggak mungkin. Nggak sehat dimanapun sampai kapanpun. Oh dia pintar, mama. Ini pintar main piano, pintar. Padahal dia kesurupan. Saya buat kesurupan main piano. Lalu saya berkata, ini pintar main piano. Itu nggak sehat saya. Kecuali dia belajar main piano terus sampai pintar. Pujian itu baru fair. Pujian itu baru jujur. Nah Tuhan Yesus itu sampai umur 30 tahun ini, dia dikatakan ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Sejak itu saudara, sejak itu
Ada satu pergumulan yang berat di sini. Ya, sampai salib. Tidak mungkin Anda bisa menerima penderitaan tanpa pendewasaan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau istilah yang saya gunakan adalah, Anda harus dipersiapkan, di sini baru jadi gladiator. Ayub teruji menjauhi kejahatan, hidup saleh, lalu mendapat sertifikat ini anak, ini orang yang saleh. Iblis, lihat, ini orang yang saleh. Lalu baru dia diuji. Sama dengan ketika Tuhan Yesus dikatakan, ini anakku yang kukasihi, kepada yang ku berkenan. Sejak ini pergumulan hebat ini. Mungkin satu kali kita akan bahas percobaan demi pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. Dan dari situ kita belajar, saudara. Soal dia disuruh menjatuhkan dari atap, menyembah iblis, dicobai untuk merubah batu jadi roti, mau diangkat jadi raja, dan macam-macam. Mungkin satu kali kita akan bahas. Khusus itu menyimpan kebenaran yang luar biasa. Nah, kalau di sini saja Anda tidak mengalami, bagaimana Anda bisa mengalami baptisan? Anda tidak bisa diajak taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu kalau Tuhan Yesus ya. Tidak bisa diajak mati, maksud saya taat sampai mati. Total submission itu. Unconditional submission itu. Tidak bisa. Kalau dalam pemahaman saya, saudara, seakan-akan ada satu nilai tertentu yang harus dicapai, baru orang dimasukkan jadi gladiator. Kalau sampai Tuhan berkata, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, siap-siap. Siap-siap kamu menjadi gladiatornya Tuhan. Itu belum tentu Anda menang loh, belum tentu loh. Anda belum tentu menang loh, sudah begitu, belum tentu loh, saudara. Jadi saya bisa mengerti di Ibrani pasal 11, melepaskan beban dan dosa untuk bisa mengikuti perlombaan. Sebelum ikut perlombaan itu beban dan dosa yang begitu merintangi harus bisa ditanggalkan dulu. Nah, beban dan dosa belum kita tanggalkan, bagaimana masuk perlombaan? Anda mesti membaca Ibrani pasal 12 itu ya. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita dengan mata yang memandang Tuhan Yesus, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan kehinaan memikul salib. Betul nggak? Itu kan perjuangannya, tapi harus menanggalkan beban dan dosa. Jadi ada masa persiapan untuk jadi gladiator Tuhan itu. Apakah semua orang mengalami baptisan api atau baptisan yang dialami Tuhan Yesus? Coba dibaca lagi. Kamu akan mengalami baptisan tadi ayat berapa itu? Ayat ke-39. Ya. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Ya. Memang. Kamu akan meminum cawan yang harus kuminum. Cawan itu penderitaan, saudara. Terus? Dan akan dibaptis dengan baptisan. Kematian. Artinya kamu akan mengalami penderitaan sampai mempertaruhkan nyawa. Nah, pertanyaan tadi mengatakan, apakah kita juga bisa mengalami itu? Kan sudah tidak ada masa aniaya. Saudara, aniaya itu bisa dua jenis. Satu aniaya fisik, yang kedua aniaya psikis. Alkitab mengatakan orang yang hidup beribadah kepada Tuhan Yesus itu pasti menderita. Orang yang beribadah eusebos harus menderita. Penderitaan tidak harus fisik. Tidak harus fisik. Kalau kamu tidak rela kehilangan nyawa, kamu nggak kehilangan malahan. Tapi kalau kamu kehilangan nyawa karena aku, kamu memperolehnya. Nyawa di situ tidak harus berarti nyawa yang membuat kita hidup, tetapi pikiran, perasaan, kehendak yang disalibkan, yang rela diisi oleh kehendak Tuhan. Itu maksudnya kehilangan nyawa. Jadi kalau kita berani sampai mati, tidak punya kesenangan kecuali menyenangkan Tuhan, itu berarti baptisan itu. Sebab ini mahal harganya. Ngomongnya gampang, prakteknya hampir kita nggak bisa melakukan. Tapi karena kita punya satu kali kesempatan hidup, kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita mau melakukannya, saudaraku. Jadi baptisan yang sama itu artinya penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 17. Mau tidak mau, saudaraku.
Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Stop dulu. Anda bisa bayangkan nggak? Kita menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapa di surga itu menyiapkan kerajaan bagi putra tunggalnya ini dan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya itu kita. Baca dulu ayat 28. Nanti baru kita balik lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, saudara yang mengasihi Tuhan, mau bertumbuh, mau dewasa, mau berubah, meninggalkan rumah. Nah, ini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan banyak lagi saudara yang mengasihi Tuhan. Saudara pasti digarap Tuhan. Percaya? Teruskan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teruskan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini juga harus dipahami dengan benar. Ditentukan bukan berarti yang lain tidak ditentukan. Ditentukan itu artinya kita hidup di zaman perjanjian baru. Amin. Tidak semua orang hidup di zaman perjanjian baru. Amin. Dan tidak semua orang mendengar Injil yang benar. Amin. Enggak semua punya kesehatan sempurna seperti kita. Itu orang yang dipilih. Itu yang ditentukan. Tetapi tidak mutlak orang yang dipilih dan ditentukan ini semua lulus. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Artinya yang lulus maksudnya dalam konteks itu. Anda dipilih. Tapi sampai akhirnya Anda setia enggak? Termasuk pilihan yang betul-betul pantas menjadi saudara bagi Tuhan Yesus. Teruskan. Supaya ia, anaknya itu, Tuhan Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tadi saya sudah mengatakan apa? Allah Bapa menyediakan kerajaan bagi putra tunggalnya Tuhan Yesus. Dan saudara-saudaranya untuk memerintah kerajaan itu. Kembali ke ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang Maaf, ini. 17 tadi belum selesai ya? Ayat ke-17. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi sebutan anak itu bukan hanya jadi anak Tuhan disayang-sayang. Kita ahli waris. Apa yang kita warisi? Masalahnya. Yang kita warisi itu kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan diarahkan kepada perkara-perkara jasmani seperti berkat jasmani, kemakmuran, mukjizat. Bukan tidak percaya. Itu minor issue. Itu bukan berkat utama. Ini kalau saya ngomong orang pikir saya anti mukjizat. Tidak percaya mukjizat masih ada. Bukan. Anti kemakmuran. Enggak. Saya cuma mengajak untuk melihat berkat utama. Terus. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ya, menerimanya bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, bersyarat. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Terus? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita menderita, kita juga dipermuliakan. Jadi baptisan itu nggak semua orang yang pantas diajak menderita. Nah, boro-boro Anda menderita. Melepaskan beban dan dosa saja tidak mau. Misalnya, Anda masih duniawi nih hari ini ya. Anda nggak masuk hitungan. Anda masuk kotak. Masuk kotak. Anda nggak diperhitungkan sama sekali. Biarlah orang mati menguburkan orang
mati, you masuk kotak. Jadi betapa tidak mudahnya untuk menjadi seorang yang menerima baptisan bersama dengan Tuhan Yesus. Betapa tidak mudahnya. Dan kalau saya ngomong jujur ini, sebagian saudara ini mungkin nyaris terlambat. Kalau saya bilang terlambat, ya ini tragis. Nyaris terlambat. Yang nyaris ini jangan sampai terlambat beneran. Kalau Tuhan masih mau beri kita kesempatan untuk berubah, kita berubah. Amin. Tapi saudara harus rela kehilangan nyawa. Kesenangan-kesenangan dunia, kesenangan hidup harus ditinggalkan. Anda tidak jadi miskin loh. Bukan gak boleh naik mobil atau jalan-jalan. Bukan begitu loh. Tapi tidak menjadikan semua itu sebagai kebahagiaan saudara. Jadi berat ya. Sangat berat. Berarti mengerti kalau bilang sangat berat. Saudara kita ini punya anugerah luar biasa. Karena kita hidup hanya satu kali kesempatan, saudaraku. Jadi ahli waris bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Diuji. Harus teruji. Lewat masa yang berat. Ya. Lewat masa-masa yang sulit, yaitu ketika kita melepaskan beban dan dosa. Itu pun kita belum lulus dengan baik. Tapi biasanya seiring dengan kita lulus, kita juga menderita. Misalnya begini saudara. Ini gambarannya begini ya. Ini kalau Anda melepaskan beban dan dosa sampai 70 ya. Anda mulai bisa menderita sampai 30. Sampai 40. Ini maju lagi sampai 100. Ini maju lagi sampai 60. Ini sampai 200. Ini maju lagi sampai 120. Dan seterusnya. Nggak nunggu ini sempurna baru menderita. Anda biasa seiring. Anda makin tidak materialistis diajar membagi waktumu. Makin tidak materialistis diajar membagi duitmu. Gitu loh. Terus kalau Anda tanya saya begini, Pak ini ayatnya di mana? Nggak ada. Tapi Anda akan membuktikan ucapan saya benar kalau Anda mengalami. Anda akan membuktikan. Coba aja. Karena saya mengalami itu. Karena saya jelas mengalami hal ini, saudaraku. Jelas saya mengalami hal ini. Ya. Ini kurang tengah ini. Sekarang, saudaraku sekalian, sampai di sini Anda paham? Kita buka lagi sekarang. Matius 10, ayat 34 sampai 36. Matius 10 ayat 34 sampai 36. Sebentar. Bapak Ibu, maksudnya diuji mengerti ya? Diuji itu berarti mengerti ya? Anda mengerti diuji. Itu penderitaan, saudara. Penderitaan. Kita akan merasa kesepian nanti kadang-kadang. Anda seperti sendiri. Anda seperti kesepian. Karena tidak ada orang yang makin bisa mengerti Anda ketika Anda mulai masuk itu. Ya, Anda mulai seperti sendiri. Tapi Anda jalan terus. Tuhan pasti akan pertemukan orang-orang yang bisa sepikiran dengan saudara. Terus, Pak. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Lebih lengkap lagi 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Oke. Ini nanti di Lukas pasal 14 dari ayat 26 juga. Coba baca dulu deh Lukas pasal 14 maksud saya. Ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya,
saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya berharap penjelasan saya tidak diartikan salah. Karena ini agak rawan dan riskan, saudara. Riskan juga untuk menjelaskan ini. Ketika saudara bertumbuh dalam kedewasaan rohani yang benar, bertumbuh dalam kedewasaan rohani seperti Kristus, dan Tuhan mulai menjagokan saudara menjadi gladiator, saudara bisa siap dipisahkan oleh siapapun. Anda bisa dipisahkan oleh siapapun. Anda bisa dikhususkan untuk Tuhan. Sampai pada titik tertentu, saudara, orang tidak akan bisa mengerti Anda. Sebab kalau Anda suami, istri akan menuntut Anda memberi apa yang orang yang suami-suami bisa berikan. Kalau Anda suami, Anda menuntut istri memberi apa yang istri-istri lain bisa berikan ke suami. Kalau Anda anak, orang tua akan menuntut supaya anak memberi seperti pada umumnya anak-anak memberi kepada orang tua. Kalau Anda orang tua, Anda dituntut untuk memberi seperti orang tua memberi. Saya bersyukur kalau anak-anak saya bisa menerima saya. Karena dulu anak saya berkata kepada mamanya, kenapa mama menikah dengan papa? Papa berangkat pagi, pulang pagi. Sampai berkata, apa gitu, pokoknya kenapa kawin sama pendeta begini? Kata membenci di situ tidak boleh diartikan secara harafiah. Memang menjadi satu penjelasan yang ekstrim. Demi kepentingan Tuhan, Anda terpaksa tidak disukai orang di sekitarmu. Tidak disukai, dibenci, ditolak, tidak diterima. Tapi kalau Anda sebagai gladiator Tuhan yang bisa minum cawan yang diminum Tuhan dan dibaptis dengan baptisan yang sama seperti yang Tuhan alami. Sampai kondisi ekstrim seperti itu Anda harus terima. Tadi saya katakan rawan dan riskan, artinya jangan lalu kemudian saudara membuat pembenaran. Ini demi pekerjaan Tuhan, Mam. Demi pekerjaan Tuhan, Pap. Nggak boleh juga. Semua harus bijaksana. Sesuai dengan kehendak Allah, tidak. Kita tidak bisa menghakimi orang lain di sini. Nggak bisa menghakimi orang lain. Saya termasuk orang yang sering diomelin. Dianggap sebagai suami yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya termasuk orang yang diomelin, saudaraku. Tadi dikatakan, musuh orang seisi rumahnya. Ketika Tuhan mengatakan ini, Anda harus melihat konteksnya. Halo? Tuhan nggak mungkin ngomong ini dalam konteks orang Jakarta, betul? Konteks pada waktu itu Petrus meninggalkan, betul nggak? Yohanes, Yakobus meninggalkan rumah. Konteksnya pada waktu itu ketika orang jangankan murid-murid. Saudara-saudara Yesus sendiri juga sering ngeledek dia loh. Kamu mau menyatakan diri, tunjukkan dong. Kok kamu diem aja? Betul nggak? Sampai orang menganggap Tuhan Yesus gila. Gila. Anda bisa bayangkan betapa berat penderitaan ini. Ada sepasang suami dan anaknya. Yang karena Tuhan Yesus dia meninggalkan keyakinan lamanya. Digebuki. Tangannya patah-patah. Masuk penjara. Siapa yang gak sayang sama mama papa? Ibu yang menyusui dia waktu kecil. Papa yang menggendong, mencium, menimang-nimang. Sekarang harus gebukin karena dia tidak seiman dengannya. Tapi demi iman kepada Yesus Kristus, dia harus membenci ayah ibunya. Itu maksudnya. Tidak semua punya situasi ekstrim seperti itu, saudaraku. Tidak semua. Tetapi bagaimanapun juga penderitaan karena memikul beban salib. Itu pasti. Itu pasti. Itu pasti. Makanya di Lukas 14 itu, tadi kan kita baca Lukas 14 ya. Dikatakan kalau kamu mau ikut aku, kamu tuh hitung dulu anggarannya. Kan gitu saudara. Kalau orang nggak ngerti kok pakai hitung-hitung anggaran, emangnya berapa mahal? Kalau Anda mau jalan ke Depok, nggak perlu ngitung anggaran.
Tapi kalau ke Eropa Timur baru Anda hitung anggaran. Kalau mau bikin gubuk di pinggir bantaran sungai, Anda pakai anggaran. Tapi kalau kau bangun rumah di Gading Villa, di Permata Hijau, Anda mesti hitung anggarannya. Apalagi di Menteng. Kecuali Menteng Pulau. Di Menteng Pulau Anda tidak perlu membuat anggaran karena orang lain yang membuat anggaran. Seperti orang membangun menara. Menara itu bukan rumah pribadi. Menara itu kepentingan umum. Ini bisa menara jaga. Supaya bisa melihat kalau musuh datang, saudaraku. Ikut Tuhan Yesus itu hidup untuk orang lain. Bukan untuk diri sendiri. Seperti orang yang maju berperang. 10.000 musuh. Maaf, 20.000 musuh. Engkau hanya punya 10.000. Anda nggak bisa tidak berikan semuanya. Musuh 20.000, musuhmu 10.000. Tuhan tolong, Anda kirim 500, kurang ajar. Kasih dulu 10.000, Tuhan akan tambahkan. Jadi nggak boleh ada yang disisakan. Maka di ayat 33 firman Tuhan mengatakan ini. Kata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saya bicara ini bukan sebagai orang yang sudah bisa melakukan dengan baik. Saya belum melakukan dengan baik. Tapi saya tahu dan saya sedang belajar untuk bisa melakukannya. Dan Tuhan tahu saya serius untuk hal ini. Saya tahu ini yang benar. Walaupun saya belum bisa melakukan dengan sempurna, saya sedang belajar untuk melakukannya. Kita punya satu kali kesempatan hidup. Sayang kalau kita tidak gunakan sebaik-baiknya. Ini nilainya abadi, saudaraku. Coba bayangkan kalau satu hari kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kalau selama kita di dunia, kita hanya memberikan remah-remah dari apa yang kita miliki. Betapa menyesalnya kita dan betapa malunya kita di hadapan Sang Maharaja Maha Agung itu. Kita harus seperti perempuan yang memecahkan buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dipecahkan lehernya. Supaya bisa ditumpahkan sebanyak-banyaknya. Dan Tuhan berkata perbuatan orang ini akan diingat dimanapun Injil diberitakan. Tidak banyak orang yang mau. Saudara. Tapi saudara harus mau. Oleh sebab itu saudaraku. Selama Anda. Ini kan Tuhan umur 30 ini salib. Ada masa-masa persiapan di sini. Sama, Anda mesti juga masuk masa persiapan ini. Sampai saudara bisa dipromot oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Harganya tidak murah, saudara. Tapi karena ini satu-satunya kesempatan yang singkat dan kita tidak tahu kapan berakhir. Kita mau membayarnya, saudara. Anda percaya enggak ketika saya ngomong begini, Tuhan di sekitar kita. Dia melihat saudara. Bagaimana saudara bereaksi? Tuhan melihat saudara. Anda jangan pikir Tuhan tidak lihat apa respon dan reaksi saudara. Mungkin Anda sekarang belum melakukan. Tapi kalau saudara memberikan respon yang baik. Anda berkata, saya mau. Tuhan akan bidik saudara. Saya tidak main-main untuk hal ini, saudaraku. Dan kalau pakai kata-kata yang kadang-kadang terkesan kasar, saya nggak peduli siapapun. Dia terlalu aku. Dia terlalu mulia. Dan kalau kita bisa bersanding dengan Tuhan. Berdampingan dengan Tuhan. Untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini. Betapa luar biasa. Anda jangan merasa kecil, miskin, bodoh, tidak berdaya, lemah. Siapapun saudara.
Asal saudara menyediakan diri untuk menjadi bejana, Tuhan akan mengisi bejana hidupmu. Percaya. Melepaskan diri segala milik artinya Anda bersedia untuk tidak punya kesenangan apapun kecuali menyenangkan Bapa di surga. Dan tekad itu dan komitmen itu, saudara sekalian, tekad komitmen yang harus diupdate, dibarui setiap hari. Setiap hari. Jadi begitu kita bangun tidur, kita diam, mungkin kita belum melipat tangan, kita baru diam. Bangun begini, kita memandang ke atas begini, Tuhan. Ini keputusanku. Aku mau hidup menyenangkan Engkau. Dan betapa berharganya hariku ini. Karena Kau beri kesempatan aku memperbaiki diri, membenahi diri, mengubah diri oleh pertolongan-Mu. Dan Anda bersyukur karena kita telah diperlengkapi Tuhan dengan begitu banyak kebenaran. Dan kebenaran itu mendewasakan kita, saudaraku. Sebab Anda tidak bisa menjadi orang yang berkorban bagi Tuhan, jadi gladiator Tuhan, tanpa dilengkapi kebenaran yang mendewasakan rohani kita. Jangan sombong. Kita nggak hebat. Kita nggak luar biasa. Yang hebat dan luar biasanya Tuhan. Dan Anda jadi luar biasa kalau engkau rela menyerahkan seluruh milikmu untuk Tuhan. Saudaraku. Baptisan bersama dengan Tuhan luar biasa. Ingat satu kalimat. No crown without cross. No crown without cross. Nggak ada mahkota tanpa salib. Dan Anda akan mendapatkan kehormatan luar biasa kalau berani memikul salib itu. Dan masing-masing kita punya salib. Masing-masing kita punya salib. Temukan salibmu. Tuhan Yesus telah menemukan salibnya dan menyelesaikan salib itu dengan sempurna. Sekarang temukan salibmu dan selesaikan tugasmu. Seperti Tuhan Yesus berkata, sudah genap. Kita juga pada akhirnya berkata, Bapa, sudah genap.